Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya materi kita selanjutnya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis regresi sederhana, bagaimana cara mencari koefisien regresinya. Nah, sekarang kita akan menguji hipotesis dari korelasi berganda yang kita sudah pelajari. Jadi kemarin kita cuma menghitung koefisien korelasinya, di mana regresi berganda B1 sama koefisien itu X variabel pertama dan variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua. Sekarang kita akan menguji hipotesisnya. Nah, langsung saja kita lihat ini materi tentang pengujian hipotesis regresi berganda. Jadi hampir sama dengan pengujian hipotesis korelasi regresi yang sederhana ya. Jadi kalau untuk berganda ada dua jenis ya. Yang pertama adalah pengujian secara parsial, artinya satu-satu kita uji. Yang pertama adalah pengaruh variabel bebas pertama ke terikat, itu kita uji, kemudian kita akan menguji lagi variabel bebas kedua terhadap variabel terikat. Nanti juga ada secara simultan atau secara bersama-sama, jadi pengaruh variabel bebas 1 dan 2 terhadap variabel terikatnya. Nah, bagaimana caranya untuk menguji? Yang pertama kita lihat coba untuk yang parsial. Nah, kalau untuk yang parsial ini caranya sama kayak regresi sederhana, cara menguji hipotesisnya. Kita menggunakan t-test. Caranya lagi-lagi ya, kalau pengujian hipotesis itu biasanya kita membandingkan antara t hitung atau t tabel kalau menggunakan uji t-test. Nah, caranya bagaimana ini? Jadi kita untuk menghitung t hitungnya itu B secara umum seperti ini, B dikurang B dibagi dengan SB. Nah, kalau di hipotesisnya itu kita B-nya itu sama dengan 0, sehingga nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau untuk menguji variabel koefisien variabel korelasi yang pertama, maka seperti ini kita pakai yang koefisien korelasi yang pertama ini. Jadi yang tiganya diabaikan dulu, dikurang B dibagi dengan standar errornya juga sama. Nah, begitu juga nanti ketika yang variabel bebas koefisien untuk variabel bebas kedua, maka yang variabel bebas yang pertama, yang ini, yang indeksnya 2 ini kita abaikan seperti itu. Seperti nanti kita hitung bagaimana caranya. Cara menghitung t-tabel, melihat t-tabelnya saya kira sudah pernah diajarkan ya. Jadi lihat lagi uji satu arah, uji dua arah. Kalau uji satu arah berarti alfanya kalau untuk dua arah dibagi 2, kalau untuk alfa satu arah, alfa langsung. Cara signifikasinya itu, jadi kalau biasanya kita untuk sosial yang 0,05. Jadi untuk keputusannya itu cara membandingkan, jadi kalau T hitung itu lebih besar, ini sebenarnya supaya tidak bingung, jangan tidak usah lihat minusnya. Jadi kalau ada minusnya langsung saja positifkan. Jadi kalau T hitung lebih kecil dari ini, mana? T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak atau H alternatifnya diterima. Sebaliknya kalau T hitungnya ini lebih bagus, ini pakai harga mutlaknya T hitung lebih besar dari T tabel, ini sama kayak ini. Yang ini H0 ditolak, H0 ditolak. Kalau dia T hitungnya harga mutlaknya lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya yang diterima seperti itu. Nah, ini untuk secara simultan kita akan menggunakan uji F namanya. Jadi bagaimana cara menggunakan uji F seperti ini. Jadi yang kita butuhkan ada dari regresi, ini persamaannya B12, ini dari regresi ya, persamaan regresinya, koefisien regresi pertama, koefisien regresi kedua. Ini lanjut ini ke sini. Sedangkan itu errornya yang ini sigma e kuadrat, errornya ke sini. Ini derajat bebasnya ya. Derajat bebas itu K itu derajat banyaknya variabel. Jadi dalam hal ini kalau dua variabel bebasnya satu variabel terikat, berarti K-nya 3 dikurang 1. Sedangkan N ini adalah banyaknya sampel dikurang dan banyaknya variabel bebas. Jumlah total sama ini, dan ini N1 totalnya. Ini cara mendapat nanti F hitungnya. Tinggal nilainya ini dibagi dengan nilainya ini. Nah, ini hipotesisnya ya. Jadi hipotesis H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Nah, nanti kriterianya sama kayak F hitung lebih besar dari maka H0 ditolak dan terima HA dan sebaliknya. Nah, kita langsung lihat contohnya ya. Nah, itu contoh yang kita pakai adalah contoh yang kemarin, jadi yang analisis regresi berganda yang kemarin. Kita mau menguji apakah iklan secara individu berpengaruh hasil penjualannya, kemudian iklan secara pendapatan iklan, jadi yang tadi biaya iklan, sekarang pendapat iklan secara individu hasil penjualan. Dan yang C adalah
ini secara bersama-sama, ini secara simultan, ini yang pakai uji F nanti. Langsung saja pempecahannya, kita lihat yang pertama uji parsial yang pertama. Jadi H0-nya itu B12.3 itu 0. Jadi selamanya itu kalau H0 itu pasti B-nya itu sama dengan 0. Nah, ini tidak sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti biaya iklan mempengaruhi hasil penjualan. Kalau 0 berarti kan tidak mempengaruhi hasil penjualan. Nah, tinggal dimasukkan dari mana dapat nilai 1-3642, ini didapat dari nilai yang sudah dapat dari soal yang sebelumnya ini. Soal yang sebelumnya itu kan ini. Mana kita sudah hitung contohnya ya ini. B132 berapa? Yang B pertama dia yang ini ya. Ini 1,364. 1,364. Nah, didapat di sini yang 1,364. Ini standar errornya yang sama juga yang variabel pertama. Jadi lihat sini. Variabel pertama. Ini 0,34 berarti 132 ini 0,143. Seperti itu. Nanti kita lihat di sini. Hasilnya 9,526. Terus kita lihat tabel dengan derajat bebasnya. Kita kan pakai alfanya 5%-nya. Karena dia pakai dua arah berarti dibagi 2, 0,025. N-nya 9 jumlah sampelnya, 3 itu derajat jumlah variabelnya, 2 variabel bebas, 1 variabel terikat berarti ada 3. Didapat dari tabel T ternyata 2,447. Ini kemudian dibandingkan dengan ini, ternyata T hitung lebih besar dari T tabel. Kalau T hitung lebih besar berarti H0-nya ditolak. Sehingga H diterima, HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya adalah biaya iklan berpengaruh. Nah, kemudian untuk pengujian yang kedua sama dengan tadi, mirip-mirip saja. Ini B-nya 132 ini dapat juga dari yang sebelumnya. Di sebelumnya yang ini ya, ini 136. Lanjut. Nah, ini dapat 0,7943 ini kemudian dibandingkan dengan tabel juga ternyata lebih besar juga. Jadi terdapat pengaruh. Nah, yang ini adalah analisis varian. Kita menghitung dulu untuk koefisien regresinya, ini regresi. Kita hitung ini, dihitung dulu berapa. Terus yang ini tuh tinggal yang y kuadrat dikurang yang di atas ini. Dikurang ini totalnya sebenarnya. Sama ini. Ini kan ini coba lihat sama ini dan ini. Jadi bisa dihitung ini tinggal y kuadrat dikurang ini saja. Nah, dapat 1183775763. Ini kemudian dimasukkan ke tabel yang tadi kayak gini, ini dari regresi. D3 itu variabel terikatnya, variabel jumlah variabelnya ya, terikat 1 bebas 2, jadi dikurang 1. Kemudian ini dari kesalahan pengganggu atau error dapat 72 yang tadi yang kita sudah hitung di atas itu. Yang ini 77. Nah, ini kemudian ini dibagi 59 dapat 9591. Ini dapat 12,9253. Ini ya, ini kan 2, ini dibagi 2 dapat segini. Ini kan hasilnya 2. Ini dibagi 2 hasilnya ini. Terus ini 77, ini 6. Ini dibagi 6 hasilnya 12 sekian. Nah, ini dibagi ini hasilnya 45,76 sekian. Nah, inilah menjadi F hitung. Nah, dibandingkan dengan F tabel lagi. F tabelnya lihat derajat bebasnya berapa ini. Ini alfanya, ini derajat bebas pertama, ini derajat bebas kedua. 2 sama 6, lihat di F tabelnya. Ternyata dapat 5,14. Ini kalau pakai alfanya 0,01, ini tetap derajat bebasnya nilainya 10,9. Ternyata walaupun dua-duanya ini yang ternyata dia lebih besar F hitungnya ya. Jadi berapapun alfa yang kita pakai maka kesimpulannya sama bahwa dia lebih besar F hitungnya sehingga bisa dikatakan bahwa biaya iklan dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh sangat signifikan terhadap hasil penjualan. Jadi itu unik secara simultan. Nah, ini contoh dengan menggunakan software komputer ya. Ini kayaknya pakai SPSS lagi ya. Kalian bisa pelajari. Ya dapat di sini. Oke, saya kira cukup jelas ya untuk pengujian hipotesisnya. Jadi saya ulangi lagi kembali bahwa untuk menguji hipotesis dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah secara parsial, artinya secara sendiri-sendiri. Jadi karena ada 2 variabel bebas, jadi variabel bebas pertama dulu yang kita uji signifikan nggak pengaruhnya.
Kemudian yang variabel bebas kedua, setelah itu secara bersama-sama dengan kalau secara sendiri-sendiri itu pakai uji T, kalau secara bersama-sama itu pakai uji F. Oke, saya kira cukup. Jadi untuk materinya silakan dibaca-baca. Ini nanti kalian sambil mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.